Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattahu ya Alim. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rencana pembelajaran mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan, kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan kelas 11 SMK Negeri 1 Kawali untuk semester 4 di tahun pelajaran 2020-2021 ini. Pembelajaran dilaksanakan secara daring dan pada kesempatan ini mohon untuk disimak baik-baik untuk seluruh peserta didik terkait, yaitu kelas 11 TKJ, karena hal ini akan menjadi kesuksesan untuk kita bersama. Berikut adalah rencana PBM online yang akan kita laksanakan di semester 4 tahun pelajaran 2020-2021. Secara umum tekniknya sama dengan apa yang dilaksanakan pada semester 3, dan bedanya pada semester kemarin saya yakin peserta didik juga belum terlalu familiar dengan teknisnya, dan mudah-mudahan pada semester ini bisa lebih baik merujuk pada pengalaman yang pada semester 3 kemarin. Pada semester ini total KD yang akan kita pelajari ada 4, dan dari 4 KD itu dibagi menjadi 2, yaitu pada pertengahan semester 4 awal dan pertengahan semester 4 akhir, dimana batas pada pertengahan semester 4 awal itu adalah sampai PTS. Akan kita pelajari sebanyak 2 KD, yaitu KD 8 dan KD 9. Dalam proses pembelajarannya terdapat materi, terdapat kuis, terdapat tugas, dan diakhiri dengan PTS untuk pertengahan semester awal. Untuk pertengahan semester akhir diakhiri oleh PAS. Dan topiknya atau kelompoknya tetap sama, ada materi, ada kuis, dan ada tugas. Sebagai yang membedakan, yang pertama adalah pada pertengahan semester awal KD-nya KD 8 dan KD 9. Lalu tugasnya ada 2, KD 8 tugas 1, KD 9 tugas 2, dan diakhiri dengan PTS. Sedangkan pada pertengahan semester 4 akhir materinya kita pelajari KD 10 dan KD 11, kuisnya sama. Namun tugasnya hanya ada 1, yaitu tugas 3 pada KD 11. Jadi KD 10 tidak ada tugas, dan diakhiri dengan PAS. Mudah-mudahan menjadi sebuah gambaran untuk bisa kita beradaptasi dalam proses PBM. Selanjutnya, untuk daftar kompetensi dasar KD 8 yaitu mengevaluasi internet gateway untuk pengetahuan dan keterampilannya mengkonfigurasi NAT, dan ini akan kita pelajari selama 2 minggu. 2 minggu ini yang sesuai dengan yang dibimbing, atau kalau misalkan tatap muka itu ya dengan tatap muka hadir. Nah, tugas sendiri itu dilaksanakan sebagai tugas mandiri. Silahkan dilaksanakan dalam periode sampai akhir pertengahan semester awal. Nah, jadi kita kembali di sini ketika ada tugas. Nah, tugas ini saya tunggu sampai sebelum PTS. Nah, jadi pelaksanaannya kalau misalkan tugas 8 KD 8 belum selesai, keburu KD 9, itu masih bisa
diterima pengumpulannya, asalkan tidak lewat PTS untuk KD8 dan untuk KD9. Untuk KD9 juga sama 2 minggu, KD10 ini 3 minggu tanpa ada tugas, dan KD11 2 minggu untuk proses pembimbingannya. Nah, sama halnya dengan pertengahan semester awal. Untuk tugas di KD11 juga ini jangan sampai selesai, PTS, jadi harus selesai sebelum PTS. Selanjutnya ini ya sudah disampaikan, mudah-mudahan paham. Nah, sekarang untuk proses teknisnya sendiri. Nah, teknisnya ini saya kasih sampel yang KD5. Nah, karena memang sama dengan teknis pada semester 3 kemarin, dengan harapan bisa pengalaman yang pada semester kemarin itu bisa dijadikan modal ya untuk lebih baik lagi di semester sekarang. Semester kemarin capaian ketuntasan keterlibatan proses pembelajaran 100%-nya mencapai 96%, dan saya minta kerjasamanya kepada siswa semester ini harus 100%. Jadi semuanya harus sudah ikut terlibat dalam proses pembelajaran ya. Untuk semester kemarin mungkin karena kita baru pertama full daring ya, mungkin bisa diberikan sebuah toleransi ya untuk diperbaiki pada semester sekarang. Baik, modul nanti akan disediakan. Nah, seperti ini modul dalam file PDF atau Word atau apa yang lainnya untuk di-download. Silahkan di-download ya, dipelajari secara mandiri. Seperti biasa, jika ada hal-hal yang ditanyakan, kita bisa berkomunikasi lewat WA atau di Google Classroom sendiri ya. Jadi nanti materi ini dari materi kuis, tugas, dan PTS. Nah, itu ada 4 kelompok. Ini yang tampil di contoh ini ada 2 kelompok materi saja. Materi dan evaluasi, materi dan evaluasi. Di sini materi silakan di-download. Nah, lalu setelah materi download dikerjakan ini. Nah, ini adalah evaluasi. Ya, evaluasi. Evaluasi ini ingat, evaluasi itu bukan untuk menghasilkan nilai. Evaluasi ini berfungsi untuk Bapak meyakinkan seluruh peserta didik itu mempelajari materi atau sudah menguasai materi. Intinya di sana, intinya materi yang disampaikan itu sudah dikuasai. Nah, sehingga di sini ada bagian evaluasi yang di dalamnya terdapat 10 soal. 10 soal yang jawabannya pasti insya Allah sudah ada di materi yang di-download. Jadi secara tertulis, tersurat ada di sana jawabannya. Karena fungsinya untuk memastikan. Nah, ini harus dituntaskan menjawab soal sampai soal 10. Karena apa? Karena nanti ketika soal 10 sudah tuntas lalu submit atau kirim, itu akan tercatat dan itulah yang akan dijadikan dasar sebagai absen. Jadi tidak ada form khusus untuk absen. Saya akan mengambil absen dari data hasil pengerjaan evaluasi. Seperti itu ya. Mohon ini diingat. Selanjutnya dari soal 1 ke soal 2 itu hanya akan berpindah atau ke soal selanjutnya jika soal yang sedang kita kerjakan itu jawabannya sudah benar. Ya, jadi kalau jawabannya belum benar akan kembali lagi ke soal tersebut. Jadi kemarin banyak yang berkonsultasi, Pak, kenapa jawabannya bolak-balik terus? Karena jawabannya belum benar. Gitu ya. Jangan jawabannya belum benar. Ini harus dipaksa benar. Seperti itu. Nah, artinya kalau misalkan kalian sudah sampai bisa submit, berarti 10 jawabannya sudah benar, berarti materi yang ada di dalam file materi yang di-download itu
sudah dikuasai sama peserta didik, sehingga sudah dianggap mengikuti pembelajaran seperti itu. Nah, selanjutnya kalau sudah mengerjakan itu semua, nah ini akan di-set, nanti soal kuis akan bisa dikerjakan. Jadi jangan berharap bisa mengerjakan kuis kalau evaluasinya belum tuntas. Seperti itu aja ya. Baik, saya kira cukup, mudah-mudahan jelas, dipahami, dan dapat terlaksana sesuai harapan dengan hasil yang menggembirakan. Jika ada hal yang perlu dikonsultasikan, silahkan kita bisa berkomunikasi lewat WA ataupun lewat Google Classroom langsung. Demikianlah penjelasan rencana pembelajaran pada semester 4 tahun 2020 dan 2021. Semoga memberikan manfaat. Kita akhiri dengan membacakan hamdalah dan doa bersama untuk keberkahan pembelajaran yang akan kita hadapi. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih atas segala pengorbanan, semangat, dan juga tekad bersama untuk meraih kesuksesan dalam setiap pembelajaran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.